Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk pada video kali ini kita akan belajar mengenai ePrints, yang dimana ePrints merupakan sebuah software atau aplikasi perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sebuah dokumen ataupun karya-karya ilmiah yang dapat kita lakukan pada media massa ataupun merupakan sebuah software open source yang mana dapat mengelola dokumen-dokumen teman-teman maupun sebuah instansi tertentu. Berikut merupakan cara-cara dan pengaplikasian dari ePrints tersebut. Yang pertama-tama, kita terlebih dahulu mendownload. Pertama ada VMware, yang kemudian ada PATI. Nah, berhubung di sini saya telah mendownload VMware dan PATI, kita langsung saja cara penggunaannya. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu kepada VMware dengan cara mengklik 2 kali VMware. Oke, kita sudah masuk. Pertama kita full screen kan. Kemudian setelah masuk dari VMware, kita mencari fitur create a new virtual machine. Setelah kita mengklik menu tersebut, kita akan mencari file Debian yang telah kita download sebelumnya. Di sini saya telah mendownload file Debian tersebut di bagian dokumen, bahan pustaka, dan bahan praktek VMware, dan kemudian kita klik di bagian Debian, kemudian open. Setelah file tersebut masuk, kita lakukan next pada bagian sini, dan di bagian name the virtual machine-nya kita hapus dari sini sampai ke bagian titik 12. Kemudian kita spesikan dan buka kurung, kita ketik ePrint spasi 3.4.6. Kemudian setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita next kan. Kemudian di sini ada menu untuk spesifikasi dari capacity ataupun penyimpanan yang digunakan oleh host komputer ataupun dari disk aplikasi. Di sini kita bikin saja maksimum disk size-nya 5. Oke, 5 saja. Selanjutnya kita ambil di bagian start virtual disk as single file. Kemudian kita next kan. Nah, sebelum kita finishkan terlebih dahulu kita ubah di bawah harddisk ini terdapat memori. Nah, di sini kita akan melakukan customize hardware ataupun pengubahan dari memori tersebut, yang mana di sini supaya tidak memberatkan komputer kita ambil saja memorinya itu 1100. Kita bisa klik di sini ataupun kita ke bawahkan bagian cursor ataupun panah biru di bawah ini. Di sini saya menggunakan cara cepat saja, kita ubah menjadi 1100. Oke, setelah kita masukkan memori virtual machine-nya 1100, kita tutup atau kita close bagian ini, kemudian otomatis akan terinput memorinya 1100 MB. Kemudian setelah kita lakukan penggantian pada harddisk dan memori, kita lakukan finish. Oke, otomatis VMware tersebut telah terbuka. Nah, selanjutnya kita klik secara cepat, tanda klik, kemudian kita enterkan.
Di bagian sini kita akan memilih bahasa yang digunakan dalam pemrograman kita. Selanjutnya langsung saja kita klik continue. Kita ambil other. Oke, kita langsung continue lagi. Kita di sini kita select continue ataupun negara yang akan kita jadikan lokasi tip selanjutnya. Kita pilih Asia karena kita di Indonesia ya teman-teman. Kita klik continue lagi. Setelah itu kita mencari di sini kita mencari Indonesia. Kemudian kita continue kan. Selanjutnya di sini di bagian country to base default local setting on, kita ambil universitas test and as UTV 8. Selanjutnya kita next. Di sini kita ambil came out to use sebagai baiknya kita ambil di bagian itu tersebut American English. Kita continue kan. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk menginstal komponen dari media yang telah kita masukkan. Oke, baiklah teman-teman, masih ada loading untuk pencet konfigurasi dari jaringan. Oke teman-teman, di hostname ini alangkah baiknya kita buat nama kita secara singkat, yaitu dengan di hostname saya beri nama hostname tersebut yaitu Helmi supaya lebih gampang untuk mengingatnya. Kemudian kita continue kan. Kita masukkan domain name. Di sini kita dapat nge-skip aja, yaitu dengan cara continue. Kemudian di sini kita akan mengatur penggunaan dan passwordnya, yaitu di bagian password kita buat saja passwordnya itu 123 supaya gampang mengingatnya. Kemudian kita reinstall ataupun mau tambahkan password lagi sesuai yang di atas 123. Oke, kita cek terlebih dahulu supaya tidak ada kekeliruan dalam pemasukan password. Oke, selanjutnya kita continue kan kalau sudah pas dirasa. Selanjutnya kita full name dari user tersebut agar mudah diingat dan mudah untuk aplikasinya. Kita menggunakan nama sebelumnya yaitu Helmi. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan full name dari penggunanya, kita akan continue. Oke, kita continuekan lagi. Oke, di sini kita akan menggunakan edit password ataupun password yang telah kita masukkan sebelumnya, yaitu 123. Oke, kita masukkan lagi 123. Kemudian langsung kita untuk continue. Oke teman-teman, di sini kita langsung continue. Kita skip saja. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk penginstalan. Nah, di sini kita digunakan untuk kasetnya ataupun disknya kita skip saja. Kita langsung continue. Selanjutnya kita pilih continue. Di bagian sini kita langsung continue. Oke, kita continuekan lagi. Di sini kita pilih yes.
Oke. Setelah kita melakukan mencari configure to manager, kita akan klik yes pada bagian sini. Oke, kita continue kan. Di bagian sini kita lanjut untuk continue. Kalau misalnya tidak ada pergerakan, kita klik no saja. Oke, kita continue kan di bagian Indonesia. Oke, kita lanjutkan untuk continue. Di bagian sini dapat teman-teman skip saja di bagian HTTP proxy-nya. Oke. Baik teman-teman, di bagian sini kita di bagian Participant Usage Survey, kita klik saja untuk continue. Di sini kita pastikan saja di bagian SSA server dan standar system utilities, pastikan dicentang ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah kita dicentang kedua basis tersebut atau pilihan tersebut, kita continue lagi. Sini kita langsungkan jika if you enter operation system, kita continue kan. Oke, di sini kita pilih dev dan SDA untuk bagian install group leadernya, kita continue. Oke teman-teman, instalasinya sudah selesai. Maka di sini kita pilih saja continue untuk reboot dari software kita di sini. Satu, oke. Oke, di sini kita akan diberikan tampilan sebagai Helm login, di mana login tersebut kita klik saja Helmi. Sebagaimana telah kita buat hostname-nya Helmi tadi, kita klik enter. Password yang telah kita buat tadi merupakan 123, kemudian kita klik enter. Nah, di sini teman-teman tidak akan ditampilkan pada menu passwordnya karena di hidden. Kemudian di sini saya ingin menerangkan kembali untuk teman-teman yang ingin menginstal AppPrint, baiknya dimulai dari awal penginstalan. Pastikan teman-teman telah mengaktifkan atau menghidupkan WiFi teman-teman ataupun data teman-teman dalam masa penginstalan AppPrint, mulai dari awal sampai akhir. Dan pastikan jaringan teman-teman stabil pada saat penginstalan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk tutorial selanjutnya. Di sini kita akan mencari sebuah prompt ataupun
untuk basis dari komputer kita, ini mana kita akan menggunakan format SU. Kita spasikan, kita kasih strip, kemudian kita enter, kita masukkan lagi password 123, enter. Oke, pada root pertama kita klik saja apt spasi install spasi net titik nenek spasi strip dan kemudian kita tambahkan tools, kita enterkan. Baik teman-teman, jika saya melakukan kesalahan karena di bagian apt install netnya saya spasikan, dan sebaiknya teman-teman ulang kembali dengan apt, klik install spasi net, dan tidak kita lakukan space, namun kita langsung kasih strip dan kita tambahkan tools. Oke, kemudian kita enterkan. Oke, otomatis file yang teman-teman buat sebelumnya akan terhubung ataupun tidak ada kendala sekalipun. Selanjutnya kita akan melakukan di bagian root ketiga, yaitu if config. Kita enterkan. Nah, di sini kita akan melihat init kita 192.168.163.133. Nah, teman-teman dimohonkan untuk mengingat angka-angka tersebut untuk memasukkan pada program PATI selanjutnya. Kita minimize dari aplikasi VMware-nya. Kita langsung masuk ke bagian PATI. Di sini di hostname atau IP address-nya kita masukkan kata kunci ataupun IP tersebut yang telah kita cari sebelumnya pada bagian fconfig, yaitu IP-nya 192.168.163.133. Berarti kita ketik 192.163. Oke, kita coba cek kembali. Oke, pas ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita masukkan hostname atau IP address-nya, kita klik open. Selanjutnya, jika telah tampil the host key is not can set for this server, kita klik accept. Oke, kita besarkan layarnya atau full screen. Kita akan login sebagai Helmi kembali. Oke, kita enteran dan passwordnya 123, enterkan. Oke, di sini setelah teman-teman diarahkan pada bagian Debian Linux, kita dapat melihat ataupun menggunakan tutorial instalasi Apprent 3.4.6 di Debian 12 server. Klik di bagian putihnya SU spasi strip, kita enterkan. Kita buat passwordnya 123. Oke, di bagian selanjutnya kita sambung dengan
bagian penginstal semua aplikasi dependensi untuk Appian. Kita copy saja ya teman-teman, script salin. Oke, kita klik kanan pada bagian teks ini. Oke, otomatis tersalin. Kemudian kita klik enter. Oke teman-teman, untuk selanjutnya setelah beberapa saat untuk pengentrian, kita masuk kembali pada menu ketiga, yaitu ya apt-get install Marriott server. Kita kopikan, kita masukkan kembali pada pati, kita klik kanan dan kita enterkan. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan pada poin ketiga, kita langsung masuk pada bagian aplikasi MariaDB. Kita kopikan saja, kita klik kanan, kita enterkan. Oke, selanjutnya sudah ada MariaDB di dalam kurung non, dan kita masuk lagi pada tutorialnya. Kemudian kita membuat user, yaitu klik saja dengan user Appian localhost dengan menggunakan password rahasia. Kita klik copy. Oke, kita masuk ke pati lagi dan klik kanan dan create, enter. Kemudian kita masuk lagi ke bagian grant all privilege on to Appian localhost with grant option. Kita kopikan dan kita masuk ke pati lagi, klik kanan, entry. Selanjutnya sudah query oke, masuk ke bagian tutorial kembali, kemudian kita exit dari MariaDB. Kita kopikan saja biar tidak ribet, kemudian kita klik kanan dan enter. Oke, kembali kita ke poin bagian 8. Baik, untuk bagian 8 kita akan membuat user dari Appian. Kita kopikan, kemudian kembali ke pati dan kita klik kanan, enter. Oke, di bagian new password kita coba lihat tutorialnya agar tidak salah. Di bagian new passwordnya kita buat rahasia, kemudian enter. Rahasia kita enterkan. Oke, retrieve new password, yaitunya kita kembali lagi ke tutorial, adalah retype-nya itu rahasia juga. Kita klik rahasia, kita tulis rahasia, kita enterkan. Oke, kita buat full name-nya sesuai dengan tutorial instalasi Appian, yaitu full name-nya kita enterkan saja. Berarti di sini kita lakukan enter sampai is the information correct. Kita klik Y. Kita enterkan saja. Kita enterkan lagi. Enterkan lagi. Enterkan lagi. Kemudian other, kita enterkan lagi. Kemudian is the information correct, kita apakah milih yes atau no. Sesuai dengan tutorialnya, kita klik yes saja. Untuk opsi yes, kita klik enter. Oke, di bagian sini kita telah selesai. Lanjut pada bagian untuk konfigurasi Apache menjalankan pengguna Appian. Kemudian kita buka file Edward dengan teks, editor nano dengan perintah, kita copy saja. Masuk lagi dan klik kanan. Oke, nano slash etc apache advanced. Oke, kita klik enter. Oke, di sini selanjutnya kita akan masukkan poin ke 9 juga dengan salin dan tambahkan pada baris kosong
di bagian temporary ini kita menggunakan klik panah ke bawah, dan di sini kita klik enter sebagai spasinya, kita klik atas dan kita kopikan lagi, oke, setelah salin, dan kemudian kita klik kanan. Oke, sip ya teman-teman. Kemudian setelah tersebut kita klik Ctrl X untuk menjelaskannya, kemudian kita save modified dengan klik tombol Y dan kita enterkan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada bagian download file source ePrint dan repository variasi publikasi dengan klik copy dan masukkan pada bagian ini, dan kita klik kanan, kita enterkan. Oke, selanjutnya kita masuk lagi kepada bagian extract file tar source ePrint, kita copy. Oke, kita masuk kepada poin 11 ya teman-teman, kita klik kanan dan enterkan. Kemudian kita masuk lagi kepada poin 12, kita copy dan klik kanan lagi dan enter. Oke, masuk. Kemudian kita copy lagi pada poin 13, configure, kita klik kanan, enter. Oke, kemudian lagi kita make install pada bagian poin ke-14, kita enter dan kita masuk pada poin ke-15, beralih ke pengguna ePrint, yaitu S2 ePrint. Oke, selanjutnya kita ke bagian poin ke-16, kita klik kanan. Oke, selanjutnya poin ke-17, kita klik kanan, kita enter. Oke, pada arsip ID kita akan membuat seperti yang pada tutorial dengan menggunakan arsip ID, repository, dan kita enterkan. Kita klik dan tulis repository, kita enter. Oke, configure vital setting, kita dari sini configure kita setting, kita yes kan, dan berarti kita langsung enterkan. Kita yes, enter. Hostname-nya di sini telah dibuat sebagai hostname repository.test.ac.id, kita kopikan, kita klik kanan, kemudian kita enter. Di web server port 280 kita langsung enter. Di alias center when down kita langsung tekan enter. Di pad kita juga langsung melakukan enter, dan HTTPS kita juga enter. Kita enterkan, HTTPS kita enterkan, dan administrator email kita bikin email kita boleh,
ataupun bebas sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Di sini saya bikin email pribadi saya. Oke, setelah masuk kita enterkan. Oke, di arsip name test repository kita tambahkan UIN Imam Bonjol repository. Kita kopikan, klik kanan, kita enter. Oke, untuk organisasi name-nya di sini adalah UIN Imam Bonjol. Kita enterkan. Di write test code settingnya kita langsung tekan enter, configure setting enter, MySQL enter. Sini kita enterkan, configure setting kita enterkan. Di database name kita cari database name-nya, kita enterkan database name repository. Apa ada? Oke, langsung saja kita enterkan di MySQL localhost. Kita klik enter. Oke, di MySQL port-nya apakah ada slide-nya? MySQL port, enter saja sampai ke database engine. Enter saja database user, apakah ada? Database user repository, kita klik enter. Database password, oke, kita enter saja, enter lagi. Write test database setting, kita enter lagi. Kemudian database super user, username atau root, kita lihat lagi database super user name root April. Oke, kita klik saja. Ctrl C. Kemudian kita klik kanan, kita enterkan. Passwordnya rahasia, kita ketik dengan hati-hati, rahasia, dan kita klik enter. Oke, create database table, kita yeskan atau tidak. Create database table kita enterkan, kemudian initial enter, dan admin enter lagi, adminnya kita juga klik enter. Tipe usernya editor, ada user, admin. Kalau adminnya di sini ditulis, oke, enter saja.
Sini kita klik enter password, berarti kita tulis rahasia. Kita klik lagi, kita enterkan saja ya. Oke, emailnya sesuai yang telah kita masukkan tadi. Kita klik emailnya h010@gmail.com. Oke, kemudian setelah masuk, kita lakukan kembali, kita enterkan ya teman-teman. Enterkan. Do you want to go the static web page? Kita enterkan ya. Divisionnya kita kembali ke enter. Oke, kita tunggu sejenak. Di sini apakah kita do you want to update dapat jawab apakah iya tidak. Kita kembali ke tutorial, kita lakukan enter saja. Oke, di bagian print kemarin printnya kita setelah kita melakukan poin 1 sampai 17, kita langsung pada masuk ke menu keluar dari pengguna print, salin, kemudian kita kembali lagi ke bagian sini dan klik kanan, enter, logout. Oke, selanjutnya di bagian nanonya kita copy dan kita salin, klik kanan dan enter. Kita copy, kita salin di sini, kita enter, klik kanan dan kita simpan dengan menggunakan Ctrl X dan kita Y dan enter. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung ke poin 20, kita copy saja, kita klik kanan dan enter. Saya masuk ke poin 21, kita klik kanan dan enter. Masuk ke poin 22, klik peti, klik kanan, masuk lagi, oke, kita dapatkan add division, apakah benar? Oke, default. Oke, kita klik enter. Oke, error helmnya kita ambil pada bagian D3, kopikan, masuk lagi, klik kanan, enter. Oke, masuk ke poin 24 lagi ya teman-teman, service Apache restart. Kita kopikan dan kita klik kanan, kita enter. Oke, selanjutnya
masuk bagian ke install aplikasi net. Kita klik, kemudian klik ke putih, kita enterkan, ataupun klik kanan baru enter. Oke, kemudian kembali lagi ke menu 26 if config. Di sini kita klik kanan lagi, kita enter. Oke, selanjutnya kita lihat tutorial. Oke, tambah. Di sini sudah aman teman-teman. Dan kita masuk pada bagian kita akan membuka Notepad terlebih dahulu sesuai tutorial. Notepad sudah ada, yang klik kanan, kemudian administration, yes. Kita filekan. Sini kita ambil saja all file. Oke teman-teman, setelah masuk ke all filenya, kita open kan. Kita masuk ke kita klik menu host, kemudian baru kita open kan. Setelah kita masukkan open di sini, sebentar teman-teman, kita tutup sebentar. Setelah kita buka open pada menu host, tambahkan entry di bagian akhir host, dimana entry-nya ini menggunakan IP tadi ya teman-teman, dan juga tambahkan repository.test.ac.id yang dimana menu kita tadi yaitunya kita tambahkan saja teman-teman di bagian bawah, paling bawahnya. Oke, sini kita ganti saja karena sudah ada. Kita ganti dengan 192.168.163.133 sesuai dengan VMware tadi. Kita cek lagi 192.168.163.133. Oke teman-teman, kemudian setelah selesai, dan kita langsung simpan filenya dengan melakukan menu save. Oke, kita silangkan saja, ataupun kita minimize, lebih baiknya jika ada kesalahan nantinya. Kemudian setelah kita entrykan dan simpan data tersebut, kita dapat membuka Chrome, Firefox, ataupun Microsoft Edge dan Opera sebagai uji coba akses dari hostname repository yang telah kita buat. Kemudian sini saya menggunakan Chrome sebagai medianya. Kita klik saja sesuai dengan apa yang telah kita buat, yaitu repository test.ac.id, dan kemudian kita klik enter. Oke teman-teman, kita telah masuk pada menu webnya. Kemudian untuk pada bagian kedua, kita akan melakukan pergantian logo ataupun dengan sesuai petunjuk. Kita akan mengganti tema dan kostumisasi pada halaman publik secara rinci, dengan halaman publiknya branding dengan menggunakan branding simpati dan logo dan favicon-nya yang telah tersedia di file pendukung. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengganti tema, di mana kita mengganti tema di bagian kita login terlebih dulu ya.
Oke, loginnya dengan menggunakan username admin, kemudian passwordnya rahasia. Kita enterkan. Oke teman-teman, kita telah masuk ya. Dan untuk selanjutnya ambil admin, dan kemudian kita ambil item untuk sistem tools dan langsung masuk pada Apprent Bazaar, yang dimana di Apprent Bazaar ini terdapat menu manage, update, dan install add-on from Apprent Bazaar. Kita klik saja. Nah, di sini tersedia berbagai tema ataupun tem-tem yang dimana teman-teman dapat memilihnya. Di sini kita dapat sesuai dengan aturan, kita menggunakan simpati ya teman-teman. Kita coba cari dan cek pada bagian menu, klik saja simpati, cekel, oke, connector, shift, simpati. Oke, kita langsung install saja ya. Oke, di sini kita telah berhasil menginstal dan mengganti tema pada bagian Aprilnya teman-teman. Kemudian pada poin selanjutnya kita akan mengganti logo dan pavinkan dengan logo yang telah tersedia. Di sini kita lanjutkan dengan masuk ataupun minimize ini terlebih dahulu. Kemudian kita ke file Filezilla yang telah kita download sebelumnya untuk menggunakan ataupun mengubah dari logo tampilan Aprilnya. Di sini kita buka file pendukung. Oh, salah. Kita buka di bahan praktek ke-5. Oke. Kita download terlebih dahulu atau install Filezilla untuk sebagai pengganti logo dan icon dari iPrint. Kemudian kita langsung agree dan kita gunakan pada only for me. Kita skip saja pada bagian instalasi option. Next, kita pilih pada bagian desktop icon, kita centang saja dan kita nextkan lagi dan kita next. Selanjutnya kita next install. Oke, kita tunggu untuk penginstalan. Oke, kita langsung saja start Filezilla-nya, klik finish dan otomatis akan masuk sendiri. Kita buka di sini. Oke, kita klik. Oke, kita oke kan. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan, kita tutup saja ya. Oke, Filezilla berfungsi untuk menghubungkan perangkat Windows kita kepada bagian dari aplikasi petinya ataupun di bagian Linux-nya. Di sini dengan user kita tadi sesuai IP-nya, yaitu hostnya 192. Kita cek lagi. 192.168.
168.163.133. Oke, kita masukkan username kita, yaitu Helmi. Kemudian lanjutkan dengan password sesuai yang kita buat tadi, 123. Oke, kemudian portnya kita buat 22. Oke, selanjutnya quick connection, klik, kita oke kan. Oke, baik teman-teman, di sini kita telah masuk pada bagian ataupun telah mengkoneksikan file Zilla ataupun Windows dengan Linux-nya. Kemudian untuk perubahan dari logo atau ikon tersebut, kita dapat mengklik bagian paling atas di sini. Kita lanjut pada bagian OPT. Kemudian kita klik print. Kemudian kita pada bagian ini kita klik left. Dan baiklah, di sini kita tidak diberi izin ataupun izinnya ditolak oleh Fazilanya. Jika ditolak seperti ini, teman-teman dapat kembali kepada Putih untuk memberikan izin akses pada bagian penukaran di sini. Kita kembali ke Putih, dan di sini kita cari putihnya, dan di bagian ini kita klik ataupun kita ketik sesuai dengan panduan. Kita klik saja chmod, kita spasikan, klik strip dan R-nya besar, kita spasi lagi, kita tambahkan 777, kita spasi lagi, kita klik slash, kita opt print, kita garing, kita tambahkan left. Oke, di sini sesuai dengan panduan tadi, letak bagian pengubahannya ataupun pengunciannya terdapat pada opt print 3 garing left. Nah, di sini tinggal kita klik enter saja untuk perubahannya. Klik enter. Oke, sini kita dapat kembali pada bagian download folder lib tersebut. Oke, kembali kepada bagian Zilla. Dan kita dapat mengklik bagian lib 2 kali. Oke, kita telah sukses untuk masuk ke bagiannya. Kemudian di bagian di sini kita akan mengganti ikonnya, yang dimana cara yang pertama yaitunya ambil menu theme, kemudian apw new theme, kemudian kita ambil menu statistik dan apw theme, kemudian kita ambil di bagian image. Di folder image kita klik ataupun bulir ke bawah atau atas, kita ambil di favicon png, dan kemudian di bagian Windows kita cari terlebih dahulu di mana kita mendownload ataupun PNG yang telah kita siapkan tadi. Kita coba cek di menu manajemen perpustakaan, di bagian
bahan praktek 5 kalau nggak salah. Oke, pas. Nah, untuk menggantinya teman-teman dapat mengklik di bagian Windows ataupun file Windows, kemudian kita kopikan saja dan kita upload di sini. Oke, di sini kita override, kita klik OK saja. Otomatis transfer finished. Oke, sudah tertransfer ataupun sudah terubah di bagian pavikonnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian contoh desain ini. Kita klik saja di kanan, kita upload lagi, klik OK lagi, dan otomatis file telah berubah. Untuk selanjutnya, karena kita telah selesai memindahkan filenya, kita dapat mengklik minimize saja. Untuk selanjutnya kita minimize lagi dan kembali pada menu Chrome tadi ataupun April-nya. Kita dapat menambahkan pada bagian di sini ataupun kita kembali ke menu Home. Nah, di sini telah terkirim ataupun telah terupdate untuk gambarnya. Intinya UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang IPI A. Kemudian, baik teman-teman, selanjutnya di bagian atas juga telah bertukar di bagian HTTPS-nya menjadi logo UIN ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghapus ataupun menghilangkan menu welcome atau warning di sini. Di bawah welcome ini yang berwarna hijau, kita dapat kembali ke pati. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil panduan perintah pada menu file pendukung, yaitu menghilangkan welcome to your repository name dengan mengambil nano opt April ini sampai ke bagian index XP. Kita klik lagi, kita kopikan dan mengambil pada bagian pati dan kita coba klik kanan. Oke, di sini kita langsung enterkan dan akan tampil bagian nanonya. Kemudian teman-teman dapat menghapus pada bagian divisi dari ujung di sini sampai pada ujung di bawah ini dengan mengklik kursor panah ke bawah. Oke, dan dapat teman-teman delete dengan menu touch delete. Delete dengan hati-hati. Oke, sudah hampir sampai. Kita akan hati-hati agar tidak mendelete semua file yang dibutuhkan ataupun prompt yang dibutuhkan. Oke, terakhir. Oke, sudah ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan menyimpan data yang telah kita hapus barusan dengan mengklik Ctrl X dan kita Y-kan, yes, dan kita enter. Oke teman-teman, dan kita dapat kembali lagi masuk pada bagian repository ataupun masuk ke bagian UPT perpustakaan, dan kemudian dapat kita kembali ataupun refresh menu tampilan repository.test.ac.id kita dengan menggunakan pada klik menu spiral di atas, klik saja, dan otomatis menu welcome-nya sudah otomatis terhapus dan hilang. Oke teman-teman, bagian selanjutnya akan yang merupakan poin ketiga dari bahan ujian,
merupakan merubah struktur subjek koleksi dari Library of Congress ke struktur subjek klasifikasi DDC 23 Bahasa Indonesia, yang mana telah disediakan pada file pendukung. Oke, langsung saja. Kita di sini kembali terlebih dahulu pada bagian Manage Deposit, ataupun langsung saja tanpa melakukan login lagi ataupun logout dan kemudian login, kita masuk ke Manage Deposit. Nah, di bagian Manage Deposit ini kita kalau semisal menambahkan item, naik item, kita akan disuguhkan tampilan seperti gambar berikut, yang mana kita klik saja subjeknya. Di bagian subjek tampil terdapat menu plus, dan jika kita tekan maka akan ada tampilan seperti berikut. Karena di Indonesia menu Library of Congress kurang umum ataupun jarang ditemui, dan hanya bagian subjek DDC yang dominan digunakan di Indonesia. Maka dari itu, pada kasus ini kita akan mengganti subjek dari awalnya Library of Congress kepada subjek DDC dengan cara yang pertama, kita pergi ke bagian Filezilla, kemudian di sini kita memasukkan data port IP address kita seperti tadi. Namun di sini saya sebelumnya sudah masukkan tanpa mengeluarkan IP address. Kita bisa saja langsung masuk pada bagian slash di sini. Kemudian kita mencari menu di bagian bawahnya, yaitunya kita akan mencari menu archive. Sebelum ke menu archive, kita ke OPT terlebih dahulu, ambil print 3, kemudian kita klik archive. Nah, di sini kita untuk pengaksesnya kita ditolak. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ditolak, kita dapat melakukan sesuai dengan perintah sebelumnya ataupun sesuai dengan pembahasan kita pada poin yang kedua, yaitunya kita mengedit pada bagian peti. Kembali kita pada item peti, itunya kembali terlebih dahulu. Pada menu peti, kita ketikkan dengan mengetik chmod spasi min R77 spasi slash, kemudian opt kemudian garing print garing lagi archive, kemudian setelah sudah betul, kita klikkan enter. Oke, kita langsung balik ataupun kembali kepada Filezilla.
di sini kita dapat masuk kepada menu arsip lagi. Ternyata masih terkunci. Kita balik lagi ke bagian putih. Di sini kita mengetik chmod spasi min r, kemudian kita spasi lagi 777 dan kemudian spasi opt, kita ketik eprint 3 slash, kemudian kita tambahkan archive. Oke, dan terakhir kita enterkan. Oke teman-teman, karena sudah masuk, kita akan mencoba ke repository. Kita akan coba masuk ke FileZilla. Oke, kemudian kita masuk lagi ke bagian repository, ambil CFG, dan kita ambil bagian subjek. Nah, di bagian subjek sini kita dituntut terlebih dahulu untuk mendownloadnya, dan cara untuk mendownloadnya tersebut yaitu dengan mengklik 2 kali. Mohon maaf, untuk cara pendownloadannya yaitunya dengan klik kanan dan tekan download. Kita override dan oke. Oke, otomatis file yang ada di bagian FileZilla atau Linux-nya akan terkonfirmasi ke bagian terkonek ke bagian Windows kita. Kemudian untuk memasukkan DDC, kita terlebih dahulu mengedit pada Notepad di bagian file awal subjeknya, dimana di bagian ini kita langsung klik kanan dan edit with Notepad. Jika teman-teman belum ada Notepad-nya, silahkan teman-teman dapat download. Dan untuk selanjutnya, jika teman-teman ada keraguan di sini, sebaiknya dihapus terlebih dahulu. Ini juga. Nah, di bagian ini pada poin ke-46 dari sini sampai ke bawah, kita akan menghapuskannya terlebih dahulu dan klik sini, ambil sampai ke bagian bawah, dan kita di sini saya backpaste. Oke, kita backpastekan. Nah, di sini kemudian kita kembali lagi ke file folder dan buka lagi bagian subjek Indonesia ePrint. Kita klik kanan, edit Notepad, dan di sini kita Ctrl A dan kemudian kita kopikan dengan Ctrl C ataupun klik kanan. Kemudian di subjek sebelumnya, bagian poin ke-46, di sini kita bisa pastikan ataupun dapat kita klik dengan shortcut Ctrl V. Di sini kita pastikan. Oke, jika sudah, kita dapat save terlebih dahulu, save bagian ini, dan dapat kita tutup Notepad-nya dan kembali lagi kita kepada bagian FileZilla-nya dengan klik FileZilla, dan kemudian setelah kita konekkan, kita akan menimpa file subjek yang di bagian Windows ke subjek di bagian Linux-nya dengan cara klik kanan kemudian upload. Sudah ada tampilan action dan override, dan kita klik OK. Otomatis file yang telah kita pindahkan tadi
otomatis ditambahkan kepada April-nya. Kemudian setelah kita ke aplikasi Filezilla, setelah kita edit notepad-nya, kita kembali lagi pada patilnya. Kita kembali kepada pati, dan selanjutnya kita dapat mengetik SU spasi April, kemudian kita dapat enterkan. Kemudian selanjutnya kita dapat mengetikkan CD, kemudian kita enterkan, dan selanjutnya kita lakukan prompt CD spasi / opt slash lagi print 3 kemudian enter. Kemudian di sini kita dapat melakukan ataupun mengambil file dari panduan perintah. Kita kopikan saja pada bagian bin sampai pada verbose. Nah, kita klik kanan, kita kopikan, dan kembali lagi ke pati. Kita klik kanan saja dan enterkan. Kemudian untuk menyimpannya, kita lakukan saja atau kita ketikkan saja dengan klik dan masukkan kata yes. Kemudian kita enterkan lagi dan kita tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman, di sini untuk penerapannya tergantung pada laptop masing-masing, pada kecepatan rendering dari laptop teman-teman. Oke, mari kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah terdapat existing normally, kita dapat mengeceknya subjek yang telah kita masukkan tadi pada bagian Chrome ataupun April di dalamnya tadi. Nah, di sini pada bagian menu edit item artikel 1, kita dapat merefresh dari menu tampilan subjek April-nya dengan cara refresh di menu lingkaran dengan tanda panah berikut. Kita klik saja, dan otomatis subjek dari Library of Congress akan ditampilkan dengan menu subjek di klasifikasi edisi 23 Indonesia. Ini dapat teman-teman lihat di bagian ini. Oke, baik teman-teman. Setelah bagian ketiga, kita telah selesai merubah struktur subjek koleksi dari yang mulanya Library of Congress ke struktur subjek klasifikasi edisi 23 bahasa Indonesia. Kemudian kita akan masuk pada mengubah dan menambah divisi untuk pengelompokan item seperti struktur yang ada pada panduan soal ujian. Dengan panduan berikut, yaitunya kita masuk lagi pada menu April, yang dimana di sini file karakternya menunjukkan bahwanya kita menggunakan Win Imam Model sebagai subjek kita. Kemudian caranya untuk penambahan tadi, kita pergi ke menu untuk pengubahannya, yaitunya ke bagian admin terlebih dahulu. Oke, untuk subjeknya
kita ambilkan kepada config tools, ambil pada bagian edit subject. Nah, di subject ini kita akan menambahkan struktur university-nya, yaitu kita klik saja pada bagian university structure. Kemudian di sini kita dapat menambahkan nama university-nya, yaitu dalam kasus ini kita berikan nama UIN Imam Bonjol Padang. Kita kopikan, kembali lagi, dan kita enterkan ataupun kita paste di sini. Kemudian setelah itu kita ambil menu no, which is why this case so probably have some children. Kita langsung saja untuk save change atau perubahan di bagian subjek universitasnya. Oke, otomatis nama UIN telah terpampang di bagian top levelnya. Untuk selanjutnya di bagian UIN Imam Bonjol, kita dapat mengisikan fakultas ataupun dengan ID subjeknya. Di sini kita akan memasukkan subjek fakultas FAH, dan kemudian kita tambahkan nantinya per item-itemnya, yang dimana dengan cara membuat di sini kita klik saja yang tadi, kita pastikan fakultas adab dan humaniora, kemudian dapat kita create. Nah, teman-teman, untuk pertamanya kita akan menambahkan fakultas dari UIN Imam Bonjol ini, yang dimana dengan subjek atau ID-nya kita pakai itu dengan ID FAH saja ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita create. Oke, otomatis tertambahkan. Kemudian di bagian subject name baru dapat kita masukkan fakultas adab dan humaniora. Oke, di sini kita ambil saja no, which of why this case it so probably has some children. Oke, kita save change. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan lagi pada bagian UIN Imam Bonjol Padangnya subjek, yaitu dengan menggunakan nama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita buat saja kodenya FDIK. Kita klik lagi. Oke, kemudian kita tambahkan namanya, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kita klik no lagi untuk deposit table-nya dan klik save change. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengimportkan data prodi-prodi yang ada pada fakultas-fakultas tersebut. Di sini kita masuk saja, kita importkan dulu pada bagian Fakultas Adab dan Humaniora dengan menambahkan di sini buat dengan pertama, yaitu ada di sini sejarah peradaban Islam. Kita klik saja dengan kita buat saja dengan kode SPI. Kita create, kita ubah namanya dulu. Sebentar, kita create dulu SPI. Kemudian di sini kita tambahkan sejarah
peradaban Islam. Oke, kemudian kita klik no lagi dan kita save change. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke bagian Fakultas Adab dan Himanara, dan kembali lagi untuk bagian yang selanjutnya kita tambahkan di sini BSA sebagai bentuk string ID atau ID pendeknya bahasa dan sastra Arab. BSA, kita klik lagi create, kemudian kita tambahkan di subjek namanya bahasa dan sastra Arab. Dan kemudian kita klik no lagi dan kita save change. Selanjutnya kita tambahkan lagi pada bagian Adab dan Himanara. Kita tambahkan lagi untuk stringnya yaitu IPII, yang mana mewakilkan nama dari prodi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kita tempelkan saja, dan maaf teman-teman, subjeknya di sini kita buat di bagian subject name dan baru kita pastikan. Kemudian kita klik no. Mohon maaf teman-teman, di bagian untuk IPI baiknya kita menggunakan bagian yes. Pengguna dapat menambahkan item untuk subjek ini. Kemudian kita save change. Oke, sini sudah kita terinput data untuk IPI di bagian Fakultas Adab dan Himanara. Selanjutnya masukkan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kemudian kita di sini menambahkan subjek yaitu PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Itu PMI dengan grade, lalu kita buat di sini subjeknya Islam. Kemudian untuk teman-teman ketahui, untuk bagian di sini di bagian fakultas kita seharusnya menambahkan no pada this case-nya di bagian deposit table, namun di bagian prodinya kita klik saja yes, user can add item to this subject. Kita save saja ya. Selanjutnya untuk penambahan berikutnya kita masukkan di sini bimbingan konseling Islam atau BKI. Kita klik lagi, kita yeskan dulu, kita buat namanya bimbingan Islam. Oke, yes, kita save change. Dan untuk yang bagian Fakultas Adab dan Himanara tadi, kita sebaiknya memperbaikinya karena tadi kita mengklik no pada bagian bahasa dan sastra Arabnya dan juga pada bagian sejarah peradaban Islam. Di sini kita yeskan saja, kita save lagi. Di bagian di sini SPI juga demikian, kita yeskan lagi, kita save change. Oke teman-teman, di sini telah kita merubah atau kita menambahkan divisi untuk pengelompokan item seperti struktur yang telah dibuat di sini. Dengan depositable-nya yes, can assign untuk penambah subjek hanya berlaku pada kelompok program studi saja. Oke teman-teman, di sini kita telah menambahkan divisi-divisinya. Kita coba cek lagi. Oke teman-teman, sini umum Padang sudah ada di sini
Fakultas Dakwah dan Menara, dan kemudian ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, selanjutnya pada poin yang kelima, kita diminta untuk membuat 2 user sebanyak 2 akun dengan ketentuan yang pertama sebagai editor. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan user. Di sini kita akan menambahkan user. Kita dapat kembali terlebih dulu kepada menu admin. Setelah ambil menu admin, kita kembali kepada system tool, bukan config tool. Kemudian kita dapat menambahkan usernya atau pengguna dan mengklik start create user. Klik user dan kita buat username-nya tadi dengan tutorial yang telah diberikan, yaitu Karunia untuk bagian editornya. Karunia, kita create user, kita tambahkan sebagai siapa dia ataupun tipe user. Nah, yaitu Karunia di sini kita tambahkan sebagai editor. Harusnya oke. Dan kemudian password rahasia. Oke, kita username-nya sudah. Kita kembali kepada, kita nextkan dulu. Kita ambil emailnya. Emailnya di sini karunia@gmail.com. karunia@gmail.com. Oke. Passwordnya rahasia. Kemudian untuk personalnya kita ambil di sini. Oke, name Lila Karunia. Oke, siap. Kita buat di sini. Baik teman-teman, untuk penambahan namanya kita berikan pada bagian event name atau inisial, kemudian pada family name, yaitu kita klikkan saja Leila dan bagian family name Karunia. Oke, selanjutnya kita dapat save dan kembali pada bagian edit. Oke, setelah itu kita telah dapat menambahkan usernya, itu untuk bagian editor kita tambahkan. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan lagi pada bagian usernya, yaitu dengan cara kembali pada admin dan system tools, kembali lagi ke create user dan ditambahkan lagi dengan nama Ari. Kita tambahkan nama Ari di sini. Kita create user, ambil lagi tipenya sebagai pengguna ya teman-teman. Kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita next. Dan kita emailnya tuh ari@gmail.com. Oke, kemudian passwordnya tersebut sama seperti di atas, rahasia. Oke, dengan name-nya di sini dibuat Ari sebagai Ari Imansyah. Ari dan Imansyah. Oke teman-teman, setelah kita mengisikan semuanya, kita dapat save and kembali. Oke,
setelah kita dapatkan tipe user dan tipe editornya, kita telah berhasil membuat ataupun menambahkan kedua user tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada poin ke-6, yaitu menambahkan satu item dari user hari dengan ketentuan yang pertama, item tipenya yaitu thesis. Kita kembali lagi pada menu apprint. Baik teman-teman, untuk menambahkan item tersebut kita terlebih dahulu logout pada bagian apprintnya, oke. Kemudian kita kembali login dengan username yaitu admin dan rahasia. Oke. Kita selanjutnya masuk pada menu new item. Nah, di sini kita akan mengambil tipe itemnya itu sebagai thesis. Kemudian kita nextkan. Selanjutnya kita dapat mengupload filenya yang mana telah ada pada bagian file manager kita di bagian item thesis di file pendukung. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja dengan ketentuan cover abstract. Oke. Kita masukkan saja di bagian sini dan choose file. Kemudian kita ambil bagian manajemen perpustakaan dan dimana kita tambahkan file pendukung lagi, item thesis. Oke, dan kita open. Boleh teman-teman, untuk penambahan filenya kita tambahkan satu persatu. Kita klik open pada menu pertama, kita klik lagi pada choose file, tambahkan menu abstrak kedua. Oke, kita choose lagi, tambahkan pada ketiga, pendahuluan, dan kita choose lagi pada bagian literatur sampai pada bagian bibliografi nantinya. Analisis. Oke, kesimpulan. Terakhir, bibliografi. Oke, sudah sampai ya teman-teman. Untuk selanjutnya, ketentuan sebelumnya, untuk file yang pertama sesuai dengan panduan, kita mengambil visible to-nya, yaitu yang pertama pada poin file upload pertama sampai yang ketiga kita ambil anyone. Oke, sudah anyone. Poin kedua anyone, poin ketiga anyone. Selanjutnya pada poin keempat, di sini poin keempat, kelima, dan keenam itu repository staff only. Oke, poin keempat sampai keenam hanya repository, hanya staff yang bisa mengaksesnya. Staff lagi, staff lagi. Oke, nah ini sudah anyone, dan terakhir baru kita klik next pada poin berikutnya untuk aksesnya. Oke, setelah selesai, kemudian kita akan menambahkan judul abstrak, kemudian pada bagian yang kosong berikut ini dengan ketentuan yang telah ada pada bagian file pendukung. Selanjutnya kita kembali ke file manager dan pada panduan perintah.
Oke, di sini judulnya merupakan karakteristik kewirausahaan perpustakaan. Kita klik kanan, kita kopikan, dan kembali kita ke bagian judul, dan kita pastikan abstraknya. Kanan lagi, kita kopikan, kita minimize, kita klik kanan dan paste. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk tipe tesnya itu diploma, dan thesis name-nya itu author, creator, Ari Ilmansyah. Di sini kita berikan namanya Firmansyah, Ari Ilmansyah. Kita tambahkan di sini Ari, dan selanjutnya Ilmansyah. Oke teman-teman, untuk emailnya kita tuliskan saja di sini sesuai yang tadi, kita buatkan saja ari@gmail.com. Kita dapat teman-teman skip saja di bagian corporate creator. Kita bagian corporate-nya kita skip saja. Untuk selanjutnya kita bagian divisi, yang mana Ari Ilmansyah ini kita masukkan pada divisi adab dan humanara di bagian ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Oke teman-teman, di sini kita masukkan ilmu perpustakaan, kita klik 2 kali ataupun kita klik saja, kemudian di publikasi dasar kita statusnya unpublished, kemudian date dan years-nya tahun 2003, completion Imam Majid Padang, completion itu sisi UIN Imam Bonjol. Oke, ini Imam Bonjol Padang. Imam Bonjol Padang, Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nomor PAK-nya tidak ada, dan kita dapat mengontak beliau dengan menggunakan @ari@gmail.com. Selanjutnya kontak email, oke, subject relation. Kita dapat kontak emailnya, di sini kita tambahkan saja, yaitu ari@gmail.com. Selanjutnya di bagian subjek klasifikasi edisi, pada bagian 025 subjek klasifikasinya kita cari pada bagian next, subjek klasifikasi kita ambil di bagian 025 kita ambil sini,
Tapi pada bagian 025 kita add. Oke, sudah masuk. Kemudian kita next kan. Oke teman-teman, kemudian kita deposit terlebih dahulu dari item yang telah kita masukkan. Kita deposit. Oke, dan di sini kita telah menambahkan satu item dengan struktur bagian berikut ini. Kemudian di bagian ini kita diminta untuk memeriksa ataupun mereview data ataupun tesis yang telah dikirimkan oleh Ari sebagai user sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada bagian editor, yaitu kita terlebih dahulu logout dari bagian ini, kemudian kita klik login kembali, kita klik admin, sebelumnya kita klik di username tersebut, klik editor, kita klik editor dengan atas nama Karunia sebagai editor, kemudian kita buatkan passwordnya rahasia. Oke, kita langsung review file yang telah dibuatkan oleh Ari tersebut. Kita kemudian masuk pada bagian pencarian di action, kita tinggal klik saja. Oke, di bagian ini kita diminta untuk memutuskan untuk move to repository terhadap item tersebut. Hanya kita pindahkan saja ke repository. Kita tinggal mengklik bagian this item in review dan kita pindahkan dengan cara klik saja. Otomatis status dari item tersebut sudah berpindah menjadi live archive ataupun arsip yang telah dimasukkan. Oke, untuk poin berikutnya kita kembali lagi menampilkan thumbnail item yang telah di-upload oleh user. Thumbnail tersebut merupakan kita dapat kembali lagi thumbnailnya ke pada user tersebut. Baiklah teman-teman, untuk poin selanjutnya untuk menampilkan thumbnailsnya kita masuk lagi kepada party. Untuk itu kita masukkan lagi IP address-nya tersebut dengan menggunakan IP address yang terhadap pada VMware tadinya, yaitu 192.168.163.133. Oke, kita cek lagi apakah betul. Oke teman-teman, kita sudah benar ya teman-teman. Kita langsung open saja. Oke, kita akan login pada bagian party ini. Login saja dengan menggunakan di bagian ini login as sebagai Helmi tadi. Kita login lagi, Helmi, enter, passwordnya 123, enter lagi. Oke, di sini kita sudah masuk. Nah, sudah tampilan seperti ini. Kita masuk pada menu root dengan mengetikkan su spasi min atau script, kita enterkan, kita masukkan
passwordnya dengan 1 2 3, enter lagi. Oke, kita sudah masuk pada menu root ya teman-teman. Kemudian kita akan mengubahnya dengan cara yang pertama, yaitu kita menggunakan menu klik SU spasi eprint. Oke, kemudian kita enterkan. Oke, kita sudah masuk pada eprint, dan terus kita masuk pada folder eprint dengan ketik cd spasi garing opt eprint 3, enterkan. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita akan melakukan terlebih dahulu mengetikkan bin slash ipad ini, yaitunya dengan berikut. Kita ada di bagian tanda perintah. Di sini kita klik aja, kita kopikan dan kita kembali, kita hapus terlebih dahulu dan kita klik kanan. Oke, kita enterkan repository. Oke, enter. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar saja. Kemudian sudah masuk ke eprint, kita dapat mengetikkan exit di bagian ini. Oke, sudah kita klik exit, kemudian kita enterkan. Oke, sudah exit, kembali kita ke menu root. Dengan menu root ini kita menambahkan kata kuncinya, yaitu di sini sudah ada pada file pendukung, yaitunya di bagian di sini nano etc xml. Kita klik kanan, copy, kita minimizekan, kemudian kita kembali lagi ke pati, kita klik kanan dan kemudian kita enterkan. Oke, setelah ini kita pergi saja ke polisi domain ya teman-teman. Pada polisi domainnya kita ubah, atau kita teruskan terlebih dahulu di bagian paling bawahnya, yaitu di disable GhostScript format type, yaitu pada bagian non ini kita ubah dengan menjadi red. Kita backpaste dulu. Kita lihat saja yang bagian ini, kemudian kita masukkan red and kita tambahkan bagian garis lurus.
Teman-teman, di sini karena saya di keyboardnya tidak dapat mengetikkan garis lurus, maka saya ambil saja di Chrome dan kemudian saya tempelkan. Oke, setelah itu kita tambahkan saja setelah garis lurus tersebut dengan kata write ataupun write. Oke, setelah semuanya dirubah, kita dapat melakukan menu Ctrl X dan kita klikkan Y pada bagian ini dan kita klik enter. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, selanjutnya kita masuk ke apron lagi, kita masuk pada apron lagi pada menu kedua, yaitu dengan SU spasi print S. Oke, kita enterkan. Kita masuk lagi ke folder apron dengan cara cd spasi slash dengan cd slash, dan di sini kita tidak mau ribet, kita ambil saja pada bagian notepad panduan perintah notepad yang bagian ini tidak ada, dan kita mengetikkan cd spasi slash opt kemudian print kemudian kita enterkan. Kita masukkan print 3, enter. Masuk lagi kita pada bagian bin yang ada pada file tadi, ambil saja file panduannya bin repository, kita kopikan, kita ambil pati lagi, kita minimize dulu, kita pati dan kita klik kanan. Oke teman-teman, kita enterkan. Dan jika tidak ada komen ataupun error, maka kita dapat kembali ke apron-nya pada bagian Chrome di Google Chrome. Kita silakan saja, nyalakan lagi, kita kembali lagi dengan melakukan repository .test.id. Oke teman-teman, di sini kita dapat melihat pada bagian Let's Edition, kita klik saja, maka sudah ada tampilan dari user, kita klik saja dan kita klik lagi ke atas, clear. Oke teman-teman, nah di sini sudah ada tampilan untuk save collection dari UN Imam Monjol, dan ini merupakan poin terakhir dari soal ujian, menampilkan thumbnail item yang telah di-download atau di-upload oleh user. Di sini teman-teman dapat lihat sudah download pada kasus dan judulnya karakteristik kewirausahaan. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kita pada sore kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.